Shalom teman-teman mahasiswa. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu konsep penting dalam teologi perjanjian baru, yaitu mysterion atau rahasia yang dinyatakan. Istilah ini sering kita temui dalam surat-surat Rasul Paulus. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan mysterion ini? Dan bagaimana hal itu relevan bagi kita sebagai bagian dari gereja tubuh Kristus. Kita akan membahas bagaimana Allah memiliki rencana yang besar dan dinyatakan melalui periode-periode tertentu dalam sejarah, dan bagaimana rahasia ini mempengaruhi cara kita memahami peran gereja. Kata mysterion diambil dari bahasa Yunani dan muncul beberapa kali dalam perjanjian baru, terutama dalam tulisan-tulisan Paulus. Salah satu bagian penting yang menyinggung tentang rahasia ini ada dalam Efesus pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, yaitu bagaimana rahasia itu telah dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi merupakan rahasia besar yang tidak pernah diketahui pada zaman dahulu. Paulus menyebut ini sebagai suatu misteri yang sebelumnya tersembunyi dari umat manusia, namun sekarang dinyatakan kepada para rasul dan nabi. Mengapa ini penting? Pada masa perjanjian lama, fokus utama rencana Allah adalah bangsa Israel. Israel dipilih atau disebut sebagai umat pilihan Allah, dan melalui mereka Allah menyatakan hukum-hukumnya. Namun dalam perjanjian baru, Allah memulai sesuatu yang baru, yaitu gereja yang adalah tubuh Kristus. Ini adalah bagian dari dispensasi kasih karunia yang dimulai di Kisah Para Rasul 13. Di sini, rencana keselamatan Allah tidak lagi hanya untuk Israel, tetapi diperluas untuk mencakup semua bangsa melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus menulis lebih lanjut tentang rahasia ini dalam Kolose pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia ini adalah Kristus di dalam kita, harapan akan kemuliaan. Sebelum dispensasi ini, rencana besar keselamatan melalui Kristus tersembunyi dari bangsa-bangsa lain. Namun sekarang, melalui gereja, Allah menyatakan rahasianya yang berhubungan dengan keselamatan, kasih karunia, dan pengharapan masa depan. Apa yang membuat ini rahasia? Pertanyaannya, rahasia ini bukanlah karena tidak ada yang memahaminya, melainkan karena Allah memilih untuk menutupinya sampai waktu yang tepat. Gereja sebagai entitas yang baru adalah konsep yang tidak ditemukan dalam nubuat perjanjian lama. Di perjanjian lama, fokusnya adalah pada janji-janji yang diberikan kepada Israel, seperti janji tanah, keturunan, dan kerajaan.
Namun, dalam Perjanjian Baru, Paulus menjelaskan bahwa Allah kini bekerja melalui gereja, sesuatu yang tidak pernah dinyatakan sebelumnya. Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan wahyu rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman." Ayat ini menunjukkan bahwa rahasia yang sebelumnya tidak pernah diketahui kini diungkapkan kepada kita, yaitu umat di dalam gereja melalui pemberitaan Injil. Rahasia yang dinubuatkan untuk zaman ini dalam dispensasi kasih karunia, gereja dipanggil untuk menjadi saksi dan alat Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ingat, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Kita juga sebagai orang percaya kepada Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, dipersiapkan untuk satu peristiwa yang besar yang akan datang, yaitu pengangkatan gereja. Paulus juga menyebut pengangkatan ini sebagai bagian dari rahasia Allah. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 sampai 52, Paulus menuliskan, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah." Pengangkatan gereja, di mana orang percaya akan diangkat untuk bertemu dengan Kristus di angkasa, merupakan bagian dari rahasia yang baru dinyatakan dalam dispensasi ini. Gereja tidak akan mengalami masa tribulasi, tidak akan masuk ke sana, yang adalah masa penghakiman atas dunia yang tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Sebaliknya, gereja akan diangkat sebelum masa itu terjadi dan tidak akan masuk masa tribulasi, dan juga tidak akan masuk Yerusalem baru yang adalah janji bagi Israel. Jadi, teman-teman mahasiswa, dalam slide ini kita belajar bahwa misterion atau rahasia dalam Alkitab adalah kebenaran Allah yang sebelumnya tersembunyi, namun kini dinyatakan kepada orang percaya melalui para rasul, terutama yaitu Rasul Paulus. Rahasia gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi merupakan bagian dari rencana besar Allah dalam dispensasi kasih karunia. Allah memilih untuk menyatakan hal ini di zaman sekarang sebagai bagian dari rencana keselamatannya yang lebih luas. Melalui pengajaran ini, kita diingatkan bahwa rencana Allah dinyatakan dengan cara yang progresif dan terarah. Dan sebagai bagian dari gereja, kita memiliki peran penting dalam menyatakan kemuliaan Kristus di dunia. Tetaplah setia dalam panggilan kalian sebagai mahasiswa teologi dan terus gali kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat slide selanjutnya.
Pada slide sebelumnya, kita telah membahas konsep mysterion atau rahasia dalam Alkitab. Dan pada slide ini, kita akan melanjutkan dengan fokus khusus pada gereja sebagai sebuah rahasia yang tidak pernah dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Kita juga akan melihat bagaimana Rasul Paulus menjadi penerima wahyu dari rahasia ini dan memahami apa peran gereja dalam rencana besar Allah di zaman kasih karunia. Sebelum kita memulai materi, mari kita ajukan beberapa pertanyaan penting yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, apakah gereja sebagai tubuh Kristus pernah dibuatkan dalam Perjanjian Lama? Yang kedua, mengapa keberadaan gereja disebut rahasia yang baru dinyatakan di zaman kasih karunia? Yang ketiga, siapakah yang menerima wahyu tentang rahasia gereja ini dan apa perannya dalam menyebarkan berita tersebut? 4. Bagaimana konsep gereja sebagai tubuh Kristus menjelaskan hubungan antara orangnya Yahudi dan non-Yahudi dalam satu kesatuan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab saat kita membahas topik tentang rahasia gereja dalam dispensasi kasih karunia pada saat ini. Pada akhir pembelajaran ini diharapkan teman-teman mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Allah dan melalui Rasul Paulus menyatakan rahasia besar tentang keberadaan gereja dan apa peran penting kita sebagai tubuh Kristus. Dan dalam video pembelajaran interaktif ini, pada menit-menit tertentu akan ada soal-soal yang harus dijawab dalam bentuk pilihan ganda atau esai. Soal-soal yang diberikan ini akan membantu kalian untuk mengukur pemahaman kalian dan memberikan kesempatan untuk memperdalam materi yang telah dibahas. So, selamat belajar. Mari kita masuk dalam pembahasannya lebih mendalam. Yang pertama, rahasia gereja tidak dinyatakan di Perjanjian Lama. Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa gereja sebagai tubuh Kristus tidak dinubuatkan atau dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Ingat ini penting sekali. Di seluruh Perjanjian Lama, fokus utama adalah Israel, umat pilihan Allah. Allah memberikan janji-janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan mereka yang kemudian menjadi bangsa Israel. Mereka diberi hukum Taurat dan ditempatkan dalam perjanjian dengan Allah. Namun gereja sebagai sebuah entitas yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang dipersatukan dalam Kristus tidak pernah diungkapkan dalam nubuat Perjanjian Lama. Rasul Paulus dalam surat-suratnya sangat menekankan bahwa gereja adalah sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh para nabi. Paulus menjelaskan hal ini dengan jelas dalam Efesus pasal 3 ayat yang kelima. Rahasia itu pada zaman-zaman angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ayat ini menunjukkan bahwa keberadaan gereja sebagai tubuh Kristus tidak pernah dinyatakan dalam rencana Allah yang disampaikan kepada para nabi Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Israel disebut sebagai umat Allah yang khusus, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Namun, dalam zaman kasih karunia ini, Allah memperkenalkan sebuah kelompok baru atau entitas baru yang disebut gereja, yang terdiri dari semua bangsa. Ini adalah bagian dari rahasia yang dinyatakan dalam dispensasi ini, yaitu bahwa rencana keselamatan Allah tidak lagi terbatas
pada Israel, tetapi sekarang mencakup semua bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus sebagai penerima wahyu tentang rahasia gereja. Rasul Paulus memiliki peran penting dalam pengungkapan rahasia ini. Sebelum penganiayaan gereja menjadi rasul, Paulus dipanggil oleh Allah secara khusus untuk memberitakan Injil kasih karunia dan mengungkapkan rahasia yang sebelumnya tersembunyi. Dia sendiri menyatakan bahwa Allah memberikan kepadanya wahyu langsung mengenai rahasia ini. Dalam Efesus pasal 3:3, Paulus mengatakan bahwa rahasia ini telah dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas secara singkat. Paulus dengan jelas menyebutkan bahwa ia dipilih untuk mengungkapkan rahasia gereja kepada dunia, khususnya bahwa orang-orang bukan Yahudi sekarang memiliki akses yang sama kepada janji keselamatan dalam Kristus tanpa harus menjadi proselit. Gereja sebagai tubuh Kristus bukanlah penerus dari Israel. Ini adalah konsep yang benar-benar baru, dan Pauluslah yang dipilih untuk menyatakan wahyu ini kepada orang percaya, baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi. Yang ketiga, gereja sebagai tubuh Kristus. Salah satu rahasia yang paling mendalam dalam dispensasi kasih karunia ini adalah bahwa gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Kita melihat ini dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Mengatakan, karena sama seperti tubuh ini satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat ini menegaskan bahwa gereja adalah satu tubuh, terlepas dari latar belakang etnis dan sosial. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi kini dipersatukan di dalam Kristus, dan mereka menjadi bagian dari satu entitas baru, yaitu tubuh Kristus. Ini adalah perbedaan besar dari Israel, yang merupakan bangsa yang terpisah dari bangsa-bangsa lain berdasarkan perjanjian mereka dengan Allah. Kristus adalah kepala dari tubuh ini, seperti yang dijelaskan dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-18, mengatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kristus bukan hanya kepala gereja dalam pengertian kepemimpinan, tetapi juga sumber kehidupan dan arah bagi tubuhnya yang terdiri dari semua orang percaya. Rahasia ini baru dinyatakan setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Sebelum itu, umat Allah dipahami hanya sebagai Israel. Tetapi sekarang, dalam zaman kasih karunia ini, Allah membentuk satu tubuh baru yang terdiri dari semua orang yang percaya kepada Kristus, baik dari kalangan Yahudi maupun juga dari kalangan non-Yahudi. Inilah rahasia besar yang baru diungkapkan dalam dispensasi ini. Kesimpulan dalam slide ini, kita telah melihat bagaimana gereja sebagai tubuh Kristus merupakan rahasia yang tidak pernah dinyatakan dalam perjanjian lama. Israel memang adalah umat pilihan Allah, tetapi gereja sebagai tubuh Kristus adalah sesuatu yang baru yang diungkapkan dalam dispensasi kasih karunia.
Rasul Paulus menjadi penerima wahyu tentang rahasia ini dan menyatakan bahwa gereja bukanlah penerus dari Israel, melainkan entitas baru yang dipersatukan dalam Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk hidup sebagai satu kesatuan dengan Kristus sebagai kepala dalam menjalankan rencana besar Allah di zaman ini. Semoga pembelajaran di slide ini semakin memperdalam pemahaman kita tentang peran gereja dalam rencana Allah yang luar biasa. Sebelum kita melanjutkan pada slide berikutnya, mari kita kuis. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang akan dibahas di slide ini. Pertama, kita akan mengungkapkan kapan rahasia gereja dinyatakan dalam rencana Allah. Selanjutnya, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gereja sebagai entitas yang berbeda dari Israel. Selain itu juga, kita akan mempelajari dan membahas tentang peran gereja dalam dispensasi kasih karunia ini. Dan terakhir, kita akan mengeksplorasi hubungan antara gereja dan Israel dalam penggenapan janji-janji Allah. Mari kita belajar lebih dalam di slide ini. Yang pertama, waktu pengungkapan rahasia gereja. Rahasia mengenai gereja baru dinyatakan setelah peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Inilah titik penting dalam sejarah keselamatan, di mana dispensasi kasih karunia dimulai. Pada saat ini, fokus berpindah dari Israel sebagai umat pilihan Allah kepada entitas baru yang disebut gereja, yang kini mencakup semua orang percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan bersifat universal serta transnasional. Sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 9, mengatakan, dan untuk menyatakan apa isinya rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rahasia gereja adalah sesuatu yang tersembunyi sepanjang zaman sebelumnya dan baru disikapkan di era ini setelah kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Ini menjadi dasar dari pengalihan fokus Allah dalam rencana keselamatannya. Kisah Para Rasul pasal ke-13 adalah momen di mana Allah memulai era baru, yaitu era kasih karunia. Rasul Paulus dipanggil secara khusus untuk memberitakan Injil kasih karunia kepada siapa? Jelas, kepada bangsa-bangsa. Dalam era ini, Allah menangguhkan rencananya terhadap Israel, sementara ia membentuk gereja sebagai entitas yang baru yang berbeda dari Israel. Lalu, bagaimana dengan beberapa pandangan yang berpegang bahwa dispensasi kasih karunia atau gereja tubuh Kristus dimulai pada Kisah Para Rasul 2 atau Kisah Para Rasul 28? Memang ada pandangan yang percaya bahwa dispensasi kasih karunia dimulai pada hari Pentakosta, yaitu tepatnya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, atau bahkan di Kisah Para Rasul 28. Namun saya percaya bahwa dispensasi kasih karunia dimulai di Kisah Para Rasul 13. Mengapa saya berpegang pada Kisah Rasul 13? Nah, penasaran? Ayo kita pelajari alasannya. Pertama, mari kita lihat Kisah Para Rasul 2. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, dan Petrus berkhotbah kepada ribuan orang Yahudi.
banyak yang bertobat dan dibaptis. Tapi di sini pesannya masih khusus untuk Israel. Pentakosta adalah penggenapan janji bagi bangsa Yahudi, bukan bagi seluruh dunia. Injil yang disampaikan Petrus berfokus pada Mesias yang datang untuk Israel dan penawaran kerajaan kepada mereka. Belum ada penekanan pada kasih karunia yang diperuntukkan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Lalu kita beralih ke Kisah Para Rasul 13. Disinilah terjadi perubahan besar. Paulus diutus oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini adalah awal dari pemberitaan Injil kasih karunia yang tidak lagi terfokus pada Israel saja, tapi kini kepada seluruh umat manusia tanpa syarat, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah awal gereja tubuh Kristus, di mana orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi disatukan dalam kasih karunia Allah. Lalu bagaimana dengan Kisah Para Rasul 28? Nah, beberapa orang berpikir bahwa dispensasi baru dimulai di sini. Namun dalam Kisah 28, Paulus berada di Roma dan masih mencoba menjangkau orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Sayangnya, mereka menolak pesan Injil. Sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 25 sampai ayat 27, di mana Paulus mengutip nubuat Yesaya bahwa bangsa Israel keras hati dan menolak mendengar. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28, Paulus berkata, "Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini sudah dikirimkan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Disinilah Paulus menegaskan bahwa keselamatan kini berpindah fokus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi setelah penolakan dari Israel. Namun penting untuk dicatat. Nah, ini dia penting untuk dicatat bahwa Paulus sudah memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi sejak Kisah Rasul 13. Jadi Kisah 28 adalah penutupan, bukan permulaan. Di sini Paulus hanya menegaskan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi sekarang menjadi fokus utama pemberitaan Injil karena Israel menolak. Jadi, mengapa saya berpegang pada dispensasi kasih karunia, berpegang pada Kisah Para Rasul 13? Karena di sanalah Paulus diutus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, menyampaikan bahwa keselamatan datang melalui anugerah tanpa syarat, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Di sana dimulailah gereja tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi bersatu di bawah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, gereja tidak menggantikan Israel. Satu konsep penting yang harus dipahami adalah bahwa gereja dan Israel adalah dua entitas yang berbeda dalam rencana Allah. Gereja tidak menggantikan Israel dalam penggenapan janji-janji Allah, melainkan keduanya memiliki peran yang unik dalam sejarah keselamatan. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam pemahaman teologi dispensasional. Dalam Roma pasal 11 ayat 25, Paulus menuliskan, "Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk." Ayat ini menunjukkan bahwa rencana Allah untuk Israel belum selesai, belum game over.
belum tamat. Gereja dalam dispensasi ini tidak mengambil alih peran Israel secara permanen, tetapi memiliki tugas berbeda selama masa dispensasi kasih karunia. Janji-janji Allah kepada Israel seperti pemulihan nasional, kerajaan mesianik masih akan digenapi di masa mendatang. Sementara itu, dalam zaman kasih karunia, gereja memiliki peran untuk menjadi terang dan garam dunia serta memberitakan Injil kepada semua bangsa. Yang ketiga, peran gereja di zaman. Di dalam dispensasi kasih karunia, gereja memiliki misi yang sangat jelas. Tugas utama gereja adalah menyatakan kemuliaan Kristus kepada dunia, menyebarkan Injil, dan menjadi saksi atas kasih karunia Allah yang telah diberikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Fokus dari gereja adalah menjalankan amanat anugerah yang kita sempat singgung pada pelajaran sebelumnya. Masih ingat kan, pada pelajaran sebelumnya, gereja harus menjadi terang dan menyatakan kasih kepada semua bangsa. Di dalam zaman ini, gereja bukanlah pengganti Israel, tetapi gereja memiliki tugas khusus untuk mengabarkan kabar baik tentang keselamatan yang diberikan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, kita dipanggil untuk menjadi duta-duta Kristus yang memperdamaikan dunia dengan Allah melalui pemberitaan Injil. Inilah anugerah atau amanat anugerah kasih karunia Allah. Peran gereja di masa ini tidak terlepas dari pemberitaan Injil, yaitu memperlengkapi orang-orang percaya dan mempersiapkan mereka untuk hidup sesuai dengan anugerah yang telah diberikan kepada mereka. Jadi, dalam slide ini kita telah mempelajari bahwa rahasia mengenai gereja baru dinyatakan setelah peristiwa dalam Kisah Para Rasul 13, menandai dimulainya dispensasi kasih karunia. Gereja adalah entitas yang baru dan tidak menggantikan Israel. Janji-janji Allah kepada Israel tetap berlaku dan akan digenapi di masa mendatang. Sementara itu, gereja memiliki tugas khusus di zaman ini untuk menyatakan kemuliaan Kristus, menyebarkan Injil, dan menjadi saksi atas kasih karunia Allah. Pada slide kali ini, kita akan mempelajari beberapa poin penting tentang rahasia pengangkatan gereja menurut ajaran teologi dispensasi. Pertama, kita akan membahas pengangkatan gereja sebagai bagian dari rahasia yang diungkapkan kepada Rasul Paulus. Konsep ini dijelaskan dalam surat-suratnya dan menjadi salah satu pengharapan utama bagi orang percaya di zaman kasih karunia. Yang kedua, kita akan mempelajari pandangan bahwa gereja tidak akan mengalami masa tribulasi. Menurut pandangan dispensasionalis, tribulasi adalah periode yang ditujukan bagi Israel dan dunia yang tidak percaya, sementara gereja diangkat sebelum masa itu tiba. Yang ketiga, kita akan membahas perbedaan peran eskatologis gereja dan Israel. Gereja sebagai tubuh Kristus tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru seperti yang dijanjikan kepada Israel, tetapi akan tinggal bersama Kristus di sorga. Dalam video pembelajaran interaktif ini akan ada soal-soal juga yang harus dijawab dalam bentuk pilihan ganda atau esai di menit-menit tertentu. Mari kita belajar. Yang pertama, pengangkatan atau rapture sebagai rahasia. Pengangkatan gereja adalah salah satu dari rahasia yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Sebelum Paulus menerima wahyu ini, konsep pengangkatan tidak pernah dibahas secara spesifik
dalam Perjanjian Lama. Pengangkatan ini dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang 17 yang mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selain itu, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52, Paulus menyebutkan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Di sini Paulus mengungkapkan rahasia bahwa orang yang percaya, yang hidup dan yang mati dalam Kristus akan diangkat secara bersamaan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa sebelum masa penghukuman atau tribulasi terjadi. Rahasia ini menggambarkan pengangkatan sebagai suatu peristiwa yang penuh kemuliaan dan menjadi pengharapan utama bagi gereja dalam dispensasi kasih karunia ini. Yang kedua, tidak masuk tribulasi. Menurut pandangan teologi dispensasional, gereja tidak akan mengalami masa tribulasi, yaitu periode kesengsaraan besar yang akan datang ke atas dunia setelah pengangkatan atau rapture. Masa tribulasi ini bukan untuk gereja, tetapi merupakan periode penghukuman bagi Israel dan dunia yang tidak percaya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 tertulis, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini menjadi dasar bagi pandangan pre-tribulasi yang menyatakan bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa tribulasi dimulai. Tribulasi adalah masa 7 tahun yang dirinci dalam kitab Wahyu, di mana Israel akan mengalami penghukuman dan dunia yang tidak percaya akan dihukum. Gereja sebagai tubuh Kristus tidak akan mengalami masa tersebut karena sebelumnya telah terjadi pengangkatan. Fokus dari masa tribulasi adalah penggenapan janji Allah kepada Israel dan penghakiman terhadap dunia yang tidak percaya dan bukan bagi gereja. Yang ketiga, tidak masuk Yerusalem baru. Salah satu aspek penting dalam dispensasionalisme adalah perbedaan antara Israel dan gereja dalam rencana Allah yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Janji-janji mengenai Yerusalem baru seperti yang dicatat dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, yaitu tentang Yerusalem baru adalah untuk Israel. Gereja sebagai tubuh Kristus memiliki tempat pengharapan yang berbeda. Gereja tidak akan tinggal di Yerusalem baru seperti Israel, tetapi akan memiliki tempat di surga, tinggal bersama Kristus di surga. Dalam Efesus pasal 2 ayat 6, kita diberitahu bahwa dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini menggambarkan
posisi surgawi yang akan dimiliki oleh gereja, di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa gereja dan Israel memiliki tujuan eskatologis yang berbeda. Janji tentang Yerusalem baru adalah bagian dari penggenapan rencana Allah untuk Israel. Sementara gereja akan berada di posisi surgawi bersama Kristus setelah pengangkatan. Dalam pembelajaran ini kita telah mempelajari bahwa pengangkatan gereja adalah rahasia yang dinyatakan kepada Rasul Paulus. Pengangkatan ini terjadi sebelum masa tribulasi, di mana gereja akan diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Gereja tidak akan mengalami masa tribulasi yang diperuntukkan bagi Israel dan dunia yang tidak percaya. Selain itu, nasib gereja berbeda dengan Israel. Gereja akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di surga, bukan di Yerusalem baru seperti yang dijanjikan kepada Israel. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang rahasia gereja dalam dispensasi kasih karunia. Dari poin-poin yang sudah dijelaskan, kita telah belajar bahwa gereja sebagai tubuh Kristus adalah rahasia yang baru dinyatakan setelah peristiwa dalam Kisah Para Rasul 13. Gereja tidak dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, tetapi dinyatakan melalui Rasul Paulus. Kita juga telah mempelajari bahwa pengangkatan gereja adalah bagian dari rahasia ini. Orang percaya, baik yang hidup maupun yang sudah mati, akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dan gereja tidak akan mengalami masa tribulasi. Selain itu, gereja memiliki nasib yang berbeda dengan Israel. Karena gereja akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di surga, bukan di Yerusalem baru. Sampai jumpa di video pembelajaran interaktif selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.